Harta yang paling berharga. Emangnya benar keluarga kamu tuh jatuh miskin? Halo, nama saya Gabriela Skarayu, kelas U1 Stella Maris BSD. Kali ini, saya akan mengulas film layar lebar Keluarga Cemara, guna melengkapi tugas pasca ulangan umum. Sebelum diangkat ke layar lebar, Keluarga Cemara adalah sinetron yang tayang di stasiun TV RCTI, mulai tahun 1996 sampai 2002. Sinetron tersebut mengangkat kisah keluarga yang terdiri dari Abah, Emak, Eis, Cemara, dan Agil. Sinetron Keluarga Cemara diadaptasi dari cerita bersambung karya Arswendo Atmowiloto. Berpegang pada kisah tersebut, Visinema Pictures bersama Indosurs Entertainment dan Kaskus mengangkat kisah tersebut ke layar lebar. Hasilnya, sebuah nostalgia drama keluarga yang segar. Keluarga Cemara menampilkan latar belakang keluarga Abah yang mapan. Abah adalah seorang kontraktor mapan di Jakarta yang mengalami kebangkrutan dan tertipu proyek abal-abal yang ditandatangani bersama kakak iparnya. Akibatnya, Abah dan keluarganya harus kehilangan segala harta benda yang dimilikinya. Setelah jatuh miskin, Abah dan keluarganya pindah dari Jakarta dan memulai kehidupan baru di desa dekat kota Bogor. Eis, anak pertama Abah yang sedang beranjak remaja, terlihat paling sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dibandingkan dengan adiknya Ara atau Cemara. Sedangkan Emak terlihat dengan sabar menerima nasibnya. Sementara Abah harus turun kasta dari yang semula kontraktor menjadi kuli bangunan dengan gaji yang hanya cukup untuk makan. Dalam versi Keluarga Cemara ini, Abah tidak bekerja mengayuh beca seperti di sinetronnya, melainkan sebagai pengemudi ojek online. Sutradaranya, Yandi Lawrence, berkolaborasi dengan Ginatri Esnur dalam menulis naskah Keluarga Cemara ini. Mereka berdua berusaha menyesuaikan narasi Keluarga Cemara agar relevan dengan era saat ini. Yandi Lawrence adalah salah satu sinias muda yang paling exciting tahun ini. Setelah berhasil mensutradarai web series emosional seperti Sore dan Mengakhiri Cinta dalam 3 episode, Yandi Lawrence dipercaya menyutradarai dan ikut menulis naskah film Keluarga Cemara yang sukses di pasaran dan menyabet beragam penghargaan. Sekarang kita akan masuk ke sinopsis film tersebut. Abah merupakan sosok ayah yang ikonik dari serial TV dengan judul yang sama yang tayang perdana tahun 1996. Film yang bertemakan keluarga ini tentu banyak diingat oleh banyak keluarga karena ceritanya yang menyentuh. Film Keluarga Cemara yang diangkat dari film sinetron Keluarga Cemara tahun 90-an ditayangkan serentak pada tanggal 3 Januari 2019 lalu. Para pemeran utama film ini adalah Abah yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman, Emak yang diperankan oleh Nirina Zubir, Eis yang diperankan oleh Zara JKT48, dan Ara diperankan oleh putri dari penyanyi Widi Bitri, yaitu Widuri Putri Sasono. Film Keluarga Cemara menekankan pada kisah nyata keluarga muda Indonesia yang harus berani banting setir saat pekerjaan utama yang ditekuni selama ini harus jatuh karena berbagai masalah. Dari menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan, menjadi kuli bangunan, hingga menjadi driver ojek online demi tetap menghidupi keluarga yang ada. Bukan rasa sakit yang ditekankan dalam film ini, tapi kemampuan untuk tetap survive, mempertahankan keluarga di tengah keterbatasan. Kisah dimulai dari sibuknya Abah dalam bekerja, sehingga tidak bisa menyempatkan hadir dalam momen-momen penting keluarga, seperti saat putrinya tengah tampil pentas di sekolah atau ulang tahun di rumah. Dalam kesibukan tersebut, ternyata usaha yang dikerjakan Abah gagal. Keuangan perusahaan defisit karena dana yang ada ternyata digunakan oleh mitra Abah, yaitu kakak iparnya,
untuk investasi yang bermasalah. Sebagai akibatnya, seluruh keluarga Abah juga terkena dampaknya. Rumah dan harta disita oleh debt collector untuk membayar utang perusahaan yang disebabkan oleh kakak iparnya. Abah bersama keluarga kemudian terpaksa pindah sementara ke rumah di desa terpencil di Jawa Barat. Rumah itu merupakan rumah masa kecilnya, sebuah warisan dari ayahnya. Abah juga terus berusaha untuk memenangkan gugatan di pengadilan karena ia tidak merasa ikut bisnis kakak iparnya. Tapi usahanya tersebut gagal karena ternyata tanpa disadari tanda tangannya terdapat di kontrak investasi yang dilakukan kakak iparnya. Abah kemudian dengan terpaksa harus beradaptasi seadanya demi keutuhan rumah tangganya. Sangat membahagiakan, keluarganya ternyata mau menerima segala apa yang terjadi. Penerimaan ini membuat Abah kemudian bekerja sekeras mungkin dengan iklim desa. Ia kemudian menjadi kuli bangunan. Emak membantunya dengan memproduksi dan menjual opak. Eis ikut menjual opak tersebut di sekolahnya. Sekalipun demikian, beberapa masalah keluarga tetap timbul karena kemiskinan yang ada dan karena usia Eis yang telah meremaja. Namun demikian, semua dapat diatasi. Suatu ketika, Abah jatuh saat bekerja sebagai kuli bangunan. Kaki Abah sakit. Setelah sembuh, ia kemudian mencari pekerjaan baru menjadi driver ojek online. Sebagai driver ojek online, ekonomi Abah kini menjadi lebih baik, dan emak pun kini hamil lagi. Namun, keinginan kembali ke kota tetap masih sangat besar. Sehingga Abah ingin menjual rumah warisan yang ditempatinya sekarang untuk modal usaha. Abah lalu menandatangani akta jual beli setelah seorang peminat ingin membeli rumahnya datang. Ternyata, rencana Abah ditentang oleh anak-anaknya. Hal ini karena anaknya merasa lebih bahagia di desa dan kedekatan keluarga dirasakan jauh lebih baik daripada di kota dulu. Eis dan Ara pun sudah dapat beradaptasi di sekolahnya. Karena merasa nota jual beli sudah ditandatangani dan memberikan DP, pembeli rumah mulainya keberatan. Namun akhirnya semua permasalahan selesai karena pembeli mau mengembalikan rumah yang telah dibelinya. Di saat itu pula, Ama kemudian melahirkan. Mereka kemudian bahagia tinggal di desa. Sekarang kita akan membahas apa saja sih yang menjadi kelebihan dari film ini. Pertama, kisah ceritanya sudah tidak asing lagi. Kalau Anda penggemar sinetron Keluarga Cemara di tahun 90-an, kisah keluarga Abah pasti sangat familiar. Tokoh-tokoh yang hadir akan membangkitkan kembali kenangan Anda akan mereka. Meski ada beberapa tokoh baru yang tentunya tidak mengurangi isi cerita, tetapi semakin melengkapinya. Yang kedua, kalimat percakapannya yang menyentuh. Kekuatan utama dari film Keluarga Cemara adalah kalimat-kalimat yang disuguhkan sepanjang film berlangsung. Semua kalimatnya, baik yang panjang atau yang pendek, punya kekuatan untuk menyentuh semua penonton. Contohnya ada pada kalimat ringan yang diucapkan Ara usai Eis dimarahi Abah. Kalimatnya ringan tetapi sangat menusuk hati Abah dan juga kita yang menonton. Yanti Lawrence dan Gina S. Nur sebagai penulis naskah sukses menghadirkan percakapan yang berkualitas. Yang ketiga, akting yang keren dari semua pemainnya. Kalau melihat akting Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir, tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, keduanya sangat mampu menghidupkan karakter emak dan abah dengan maksimal. Selain kalimat-kalimatnya yang menyentuh, ekspresi wajah mereka mampu bercerita bahkan tanpa suara. Ditambah lagi, akting dari bintang baru Adisti Zara atau Zara JKT48 dan Widuri Sasono sebagai Eis dan Ara. Keduanya berakting cukup bagus, meski di awal masih terlihat kaku, tetapi setelah itu mengalir dan sangat menghibur.
Kalau kita udah membahas kelebihan, tentunya terdapat beberapa kekurangan dalam film ini, yaitu adegan atau kisah-kisah yang disajikan terlihat terlalu dipaksakan dan kurang begitu cair. Film ini juga seperti film-film lain, terlalu menekankan pada sindrom Siti Nurbaya, di mana orang asing dilukiskan terlalu sangat baik karena mau mengembalikan tanah yang sudah ia beli. Seperti juga terlihat dalam beberapa adegan yang terasa kurang pas dan membuat orang yang menonton menjadi bertanya-tanya. Misalnya, berapa opak yang terjual dalam penjualan perdana? Penasaran gak kamu berapa bungkus opak yang dijual Eis di sekolahnya? Yuk mari kita hitung secara matematis. Harga opak pada awalnya adalah 2.000. Tapi, opak Eis kemudian dijual teman-temannya seharga 3.000. Kata teman-temannya, sayang kalau cuma dijual 2.000. Alhasil, opak pun laku terjual. Begitu pulang ke rumah, Eis menyerahkan uang sebesar 62.000. Kalau dibagi, total opak yang laku terjual antara 20 atau 21 bungkus. Kok bisa ya? Ya karena kalau 62.000 dibagi 3.000, hasilnya bukan bilangan bulat. Jadi kalau opak yang terjual 20 bungkus, Eis punya kelebihan 2.000. Sementara kalau terjual 21 bungkus, kekurangannya Rp1.000. Yang kedua, cemara yang gak pernah jalan kaki. Coba kita mengingat lagi tentang dialog Abah yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Abah tahu arah ke sekolah jalan kaki. Tapi, di film ini, enggak memperlihatkan sekalipun adegan yang menggambarkan arah jalan kaki ke sekolah. Gagak tersentuh deh jadinya. Walaupun begitu, film ini adalah film yang sangat syarat dengan makna. Yang pertama, kita melihat kebahagiaan dalam kesederhanaan. Pernah mendengar istilah money can buy happiness? Istilah yang memiliki arti bahwa uang bukanlah segalanya itu benar-benar ditunjukkan dalam keluarga Cemara. Sikap Abah ketika mendadak jatuh miskin namun masih bisa bercanda dengan istri dan anak-anaknya menjadi buktinya. Contoh lain yang lebih jelas ada pada sosok Ara, si bungsu yang sangat ceria. Karakter yang diperankan oleh aktris cilik Widuri Putri ini digambarkan selalu mengambil sisi positif dari apa yang dia alami. Bahkan, saat keluarganya bangkrut, Ara malah senang karena bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama Abah. Tentunya, hal tersebut membuktikan bahwa hidup sederhana bukan menjadi alasan buat enggak bahagia. Sesederhana apapun keadaan kalian sekarang, selama hidup bersama orang-orang yang disayangi, pasti kalian bakal merasakan kebahagiaan tersebut. Yang kedua, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Umumnya, ketika seseorang kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, pasti mereka akan ngedown. Bahkan akan sulit rasanya buat mengembalikan semangat yang ada pada diri sendiri. Demikian pula yang dirasakan Abah ketika kehilangan seluruh hartanya dalam satu hari. Meski demikian, Abah langsung berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain agar bisa menghidupi keluarganya. Karakter yang diperankan oleh Ringo ini pun gak malu-malu bekerja sebagai kuli bangunan dan tukang ojek daring yang tentunya bertolak belakang banget dengan profesi sebelumnya. Sifat gigih dan pantang menyerah yang dimiliki oleh Abah tentunya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keluarga bukan tanggung jawab ayah aja. Mengetahui keadaan suaminya yang bangkrut, Emak tetap setia dan gak mau meninggalkan Abah. Emak bahkan gak pernah mengeluh dan menyalahkan Abah atas situasi yang menimpa keluarganya tersebut. Malahan, Emak ikut membantu Abah untuk mencari uang dengan berjualan opak. Dari karakter yang diperankan Nirina ini, kalian bisa belajar bahwa sebenarnya sebuah pernikahan bukan selalu jadi tanggung jawab bagi cowok semata sebagai kepala keluarga. Keluarga itu ibarat sebuah kapal di tengah laut.
Seluruh awaknya harus bekerja sama dan saling mendukung agar kapal tersebut bisa berlayar. Jadi, bukan hanya ayah yang harus berusaha membangun rumah tangga, tapi juga ibu beserta anggota keluarga lainnya. Yang keempat, lebih bersyukur dengan keadaan yang ada. Perkembangan karakter Ais yang diperankan oleh Zara JKT48 benar-benar diperlihatkan dalam film ini. Proses pendewasaan Ais diceritakan secara apik. Berawal dari kurang suka dengan situasi yang menimpa keluarganya, Ais pada akhirnya lebih bisa mensyukuri keadaan yang ada. Ais bahkan ikut membantu menjual opak yang dibuat emak di sekolahnya. Meskipun pada awalnya minder saat berjualan, Ais menjadi lebih percaya diri berkat bantuan dari teman-temannya. Hal tersebut jugalah yang membuat Ais lebih menerima keadaannya. Tentunya, hal ini bisa menjadi pelajaran supaya kalian bisa bersyukur atas masalah yang ada di hidup kalian. Siapa tahu, hal yang lebih baik akan datang jika kalian ikhlas menghadapi perkara tersebut. Pelajaran terakhir yang bisa dipetik dari keluarga Cemara tentunya adalah nilai kekeluargaan. Seberat apapun masalah yang dihadapi, kalau ada keluarga di samping kita, pasti bakal lebih mudah buat dilewati. Hal ini terbukti dengan perjuangan Abah dan keluarganya yang tetap solid meskipun dilanda berbagai masalah. Lirik harta yang paling berharga adalah keluarga, yang menjadi soundtrack serial TV-nya pun bukanlah sekadar susunan kalimat tanpa makna. Lirik legendaris tersebut benar-benar dibuktikan dalam film ini. Enggak ada hal yang lebih berharga daripada keluarga. Soalnya, jika ada masalah berat dan gak ada siapa-siapa untuk membantu, kalian selalu bisa kembali ke keluarga. Demikian ulasan mengenai film Keluarga Cemara. Terima kasih.